Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua sehat ya. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Sekarang, silahkan Ananda rapikan meja dan kursinya, lalu persiapkan buku dan alat tulisnya ya Ananda. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar, Ananda? Iya. Ketua kelas, apakah semuanya hadir pada hari ini, Ananda? Ya, Alhamdulillah, berarti hadir semua ya. Di awal pembelajaran ini, Ibu mau mereview dulu pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang apa, Ananda? Ya, tentang bioteknologi. Siapa yang masih ingat apa itu bioteknologi? Ya, Andini? Ya, bioteknologi merupakan pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini digolongkan menjadi dua, yaitu apa Nanda? Ya, bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Sekarang, siapa yang masih ingat? Apa saja contoh dari bioteknologi konvensional itu? Ya, Miftah. Betul ya? Contoh pemanfaatan bioteknologi konvensional ini seperti tempe, tahu, kecap, yogurt, nata de coco, dan lain sebagainya. Sekarang, contoh pemanfaatan bioteknologi modern. Siapa yang masih ingat? Ya, Fauzia. Iya, tepat sekali ya. Contoh pemanfaatan bioteknologi modern ini seperti hewan dan tumbuhan transgenik. Wah, anak-anak ibu pintar semuanya ya, karena masih ingat dengan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Pada hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang teknologi ramah lingkungan. Materi ini merupakan materi yang sangat seru dan juga menyenangkan. Dan bagi Ananda yang aktif selama pembelajaran hari ini akan Ibu kasih nilai tambah. Oleh sebab itu, Ibu harap Ananda semuanya aktif dan semangat dalam belajarnya ya Ananda. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu Ananda semuanya dapat menjelaskan tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat energi dalam keseharian, dan teknologi tidak ramah lingkungan. Jadi, cakupan materi kita yaitu pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan, aplikasi teknologi ramah lingkungan, perilaku hemat energi dalam kehidupan sehari-hari, dan teknologi tidak ramah lingkungan. Baiklah Ananda, pada hari ini kita cukup membahas tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan serta aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Baiklah Ananda, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Sekarang coba Ananda amati gambar apakah yang ada pada slide di depan Ananda? Ya, gambar orang yang sedang mengisi bahan bakar kendaraannya. Apakah Ananda masih ingat materi tentang sumber energi? Jika masih, apa sajakah sumber energi tersebut Ananda? Iya, betul sekali ya. Sumber energi itu ada dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Nah, bahan bakar kendaraan ini merupakan salah satu contoh dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Selain itu, penggunaan bahan bakar juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara. Oleh karena itu, para ilmuwan mulai mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Jadi, apa itu teknologi ramah lingkungan, Ananda? Ya, Maulid? Ya, betul sekali ya, Maulid. Teknologi ramah lingkungan itu merupakan teknologi yang dikembangkan dengan prinsip pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu prinsip teknologi ramah lingkungan. Siapa yang tahu apa saja prinsip dari teknologi ramah lingkungan? Ya, coba Aziza. Apakah semuanya setuju dengan pendapat Aziza? Ya, berarti semuanya setuju ya. Betul sekali Ananda. Prinsip teknologi ramah lingkungan itu ada 3. Yang pertama yaitu menghasilkan produk atau jasa yang bermanfaat bagi manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua yaitu tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan. Dan yang ketiga yaitu
menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Jadi, Ananda, dapat kita ketahui bahwa materi tentang teknologi ramah lingkungan ini berkaitan dengan energi dan pencemaran lingkungan. Hal ini dapat kita ketahui bahwa teknologi ramah lingkungan ini dikembangkan oleh para ilmuwan dikarenakan banyaknya penggunaan sumber energi yang tidak dapat diperbarui dan banyaknya pencemaran lingkungan, yaitu salah satunya yaitu pencemaran udara. Sampai di sini apakah semuanya sudah paham, Ananda? Ya, jika sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang aplikasi teknologi ramah lingkungan. Aplikasi teknologi ramah lingkungan ini dapat kita temukan di berbagai bidang seperti pada bidang energi, transportasi, lingkungan, dan juga industri. Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Sekarang silakan Ananda diskusikan dengan kelompoknya masing-masing mengenai aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Setelah berdiskusi nanti, silakan perwakilan anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baiklah Ananda, waktu diskusinya telah habis, silakan perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah mendengar hasil diskusi Ananda tadi, semua jawabannya sudah benar ya Ananda? Beri aplaus untuk kita semuanya. Baiklah Ananda, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi yang pertama yaitu biofuel. Biofuel merupakan teknologi penyajian energi alternatif dengan menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui. Biofuel ini berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel ini dapat kita temui dalam berapa bentuk, Ananda? Ya, dalam dua bentuk. Apa saja itu? Ya, etanol dan biodiesel. Etanol ini merupakan salah satu jenis alkohol yang berasal dari fermentasi karbohidrat. Sedangkan biodiesel ini merupakan bahan bakar yang diperoleh dari lemak nabati. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan Ananda? Ya, silakan Mega. Ya, jadi pertanyaan Mega yaitu apa perbedaan biofuel dengan bahan bakar fosil? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Mega? Ya, silakan Andini. Ya, betul sekali ya Andini. Jadi perbedaan antara biofuel dengan bahan bakar fosil yaitu biofuel ini dapat kita langsung olah dari bahan organik seperti tumbuhan. Sedangkan bahan bakar fosil ini tidak dapat langsung kita olah karena berasal dari sisa hewan dan tumbuhan yang telah lama mati selama jutaan tahun yang lalu. Apakah Mega sudah paham perbedaan biofuel dengan bahan bakar fosil? Ya, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua yaitu biogas. Biogas diperoleh dari fermentasi bahan organik oleh bakteri anaerob. Bakteri anaerob ini akan mengubah bahan organik menjadi gas metana dan gas-gas lainnya seperti karbon dioksida, hidrogen, dan hidrogen sulfida. Bentuk bahan organik yang sesuai untuk produksi biogas ini seperti bentuk padat, cair, dan juga homogen. Selanjutnya yaitu sel surya. Kita dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan sel surya. Nah, siapa yang tahu bagaimana cara kerja sel surya ini sehingga dapat mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik? Ya, silakan Fatihah. Ada yang ingin menambahkan? Ya, Wilda. Betul sekali ya Ananda. Ketika cahaya matahari melalui panel surya, maka cahaya tersebut akan menghasilkan emisi elektron, yang kemudian elektron ini akan dihubungkan dengan sistem sehingga menghasilkan energi listrik, yang kemudian disimpan dalam bentuk baterai. Dapat Ananda lihat di depan, gambar tersebut merupakan gambar dari panel surya. Oke Ananda semuanya, selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air atau hidropower. Siklus dari hidropower ini diawali dengan penguapan air yang kemudian membentuk awan dan hujan. Selanjutnya air hujan ini akan dialirkan ke sungai atau ke bendungan.
Jadi cara kerja PLTA ini atau pembangkit listrik tenaga air ini yaitu mengubah energi gerak dari turbin menjadi energi listrik. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan Ananda? Jika tidak, kita lanjut ke contoh aplikasi selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak. Pada saat ini, penggunaan teknologi ini masih sangat sedikit. Hal ini dikarenakan yang pertama yaitu pembangunannya yang membutuhkan biaya yang sangat mahal. Yang kedua yaitu alatnya yang mudah rusak. Dan yang ketiga yaitu masih sangat sedikit daerah yang cocok untuk membangun teknologi ini. Ananda semuanya, apakah Ananda tertantang untuk membangun teknologi ini di Indonesia? Ya, oleh karena itu, Ibu harap Ananda semuanya rajin ya belajarnya. Baiklah Ananda semuanya, selanjutnya yaitu pembangkit listrik tenaga angin. Dapat Ananda lihat pada slide di depan di mana pembangkit listrik tenaga angin ini dapat dibangun di daratan dan juga di lautan. Ananda semuanya, ternyata pendistribusian energi listrik dari pembangkit listrik tenaga angin ini tidaklah mudah. Akan tetapi itu bukanlah alasan bagi kita untuk tidak mencoba teknologi ini. Justru sebagai anak bangsa kita harus selalu melakukan inovasi agar dapat mengatasi masalah tersebut. Apakah semuanya paham Ananda? Ya, bagus. Selanjutnya yaitu geotermal. Coba Ananda yang di belakang, apa itu geotermal Ananda? Iya, geotermal merupakan energi panas yang tersimpan di dalam tanah, di dalam dasar bumi dan juga di dalam cairan kerak bumi. Salah satu cara untuk mengambil energi geotermal ini yaitu menggunakan sistem pompa panas geotermal. Aplikasi yang terakhir yaitu fuel cell dan hydrogen power. Pada saat sekarang ini peneliti fokus mengembangkan fuel cell dengan menggunakan gas hidrogen dan juga gas oksigen. Reaksi antara kedua gas tersebut akan menghasilkan energi panas yang selanjutnya dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari yang namanya pemanfaatan teknologi. Terkadang, pemanfaatan teknologi ini dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga pelestarian lingkungan kita, salah satunya dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Ananda, seru bukan pembelajaran kita pada hari ini? Jadi, manfaat yang dapat kita ambil yaitu kita dapat mengetahui pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan, serta dapat mengetahui aplikasi teknologi ramah lingkungan ini pada bidang energi. Sehingga suatu saat kita dapat mengembangkan teknologi ramah lingkungan ini di Indonesia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu pengertian teknologi ramah lingkungan. Apa itu Ananda? Iya, teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dikembangkan dengan memperhatikan prinsip pelestarian lingkungan. Selanjutnya ada prinsip teknologi ramah lingkungan. Apa saja Ananda? Iya, menggunakan sumber energi yang dapat diperbarui, tidak menghasilkan limbah yang berbahaya bagi lingkungan, dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Yang ketiga yaitu aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi. Apa saja Ananda? Iya, ada biofuel, biogas, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak, geotermal, surya, dan lain sebagainya. Ananda, pada hari ini Ibu sangat senang mengajar di kelas Ananda, dikarenakan Ananda semuanya aktif, rajin, dan semangat dalam belajarnya. Untuk mengevaluasi pembelajaran kita pada hari ini, silakan Ananda kerjakan soal yang ada pada LKS Ananda. Apabila telah selesai, silakan dikumpul ke depan ya Ananda. Dan untuk tugasnya di rumah, silakan Ananda kerjakan soal yang ada pada buku paket Ananda, yaitu pada halaman 145. Dan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan melanjutkan membahas yaitu aplikasi teknologi ramah lingkungan yaitu di bidang transportasi, bidang lingkungan dan juga bidang industri. Serta prinsip atau perilaku hemat energi dan teknologi tidak ramah lingkungan. Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.